Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Binti Soleha, NIM T 2018-2091. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai materi tentang sistematika dalam laporan penelitian tindakan kelas. Ketika kita ingin membuat sebuah laporan penelitian, kita harus mengacu pada poin-poin penting. Adapun terdapat 3 poin bagian penting yang bisa dijadikan kita sebagai pedoman. Poin-poin penting tersebut meliputi 3 bagian. Yang pertama bagian pembuka, yang kedua bagian isi, dan yang ketiga bagian penutup. Adapun di bagian pembuka meliputi halaman judul, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Ketika kita ingin membuat sebuah judul, apa itu judul? Jadi, judul mencerminkan sebuah masalah dan bentuk intervensi atau solusi yang diharapkan. Jadi, peneliti diharapkan dapat memecahkan sebuah masalah dari judul yang dipaparkan. Dan formulasi dalam kita membuat sebuah judul hendaknya jelas, mudah dipahami pula. Misalnya, saya akan memberikan sebuah contoh judul laporan penelitian, yaitu peningkatan hasil belajar bahasa Arab melalui metode Al-Qawaid wa Tarjamah dengan menggunakan media visual gambar bagi siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kolamayan Wonodadi Militer. Jadi ini bisa dijadikan sebuah contoh sederhana ketika kita membuat sebuah judul. Kemudian mengenai abstrak. Jadi dengan adanya abstrak ini diharapkan pembaca akan memperoleh gambaran secara umum dari laporan penelitian. Kemudian mengenai bagaimana cara penulisannya abstrak, yakni pengetikan dalam abstrak berjarak 1 spasi dan panjang abstrak ini maksimal 200 kata, tidak boleh lebih dari 1 halaman. Kemudian di dalam abstrak ini terdapat kata kunci. Jadi kata kunci ini terdiri dari 3 sampai 8 kata. Misalnya kita ambil kata kunci dari judul laporan penelitian tadi, kita bisa ambil kata kunci metode Al-Qawaid wa Tarjamah, media visual gambar, dan peningkatan hasil belajar bahasa Arab. Kemudian yang poin ketiga mengenai kata pengantar. Apa itu kata pengantar? Jadi kata pengantar ini biasanya berupa ucapan terima kasih perihal terselesaikannya laporan atau karya tulis ilmiah. Dalam kata pengantar ini, laporan juga dijabarkan secara singkat mengenai manfaat penelitian dengan harapan bahwa laporan dan karya ilmiah ini bisa digunakan secara berkesinambungan. Seperti itu. Selanjutnya mengenai daftar isi. Apa itu daftar isi? Jadi daftar isi ini adalah urutan sebuah judul pada setiap bab halaman yang berada pada sebuah penulisan karya tulis ilmiah. Selanjutnya, bagian kedua yakni bagian isi. Di dalam bagian isi ini terdapat beberapa bab. Bab pertama yakni bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang. Apa itu latar belakang? Jadi latar belakang ini sebaiknya ditulis tidak bertele-tele. Kemudian, hendaknya dalam membuat sebuah latar belakang ini diuraikan hal-hal yang melandasi permasalahan yang terjadi. Kemudian selanjutnya yakni mengenai rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Jadi rumusan masalah ini ditulis peneliti harus berupa rangkaian pertanyaan yang menggali informasi tentang proses tindakan penelitian yang diharapkan terjadi sebagaimana yang sudah disebutkan dalam latar belakang masalah. Selanjutnya, di dalam bagian latar belakang ini terdapat hipotesis tindakan. Apa itu hipotesis? Jadi, hipotesis ini merupakan dugaan yang mungkin terjadi mengenai keberhasilan tindakan untuk mengubah atau mengatasi sebuah masalah yang diangkat dalam penelitian. Selanjutnya, mengenai tujuan penelitian. Apa itu tujuan penelitian? Jadi, apa yang harus dituliskan dalam tujuan penelitian ini harus sejajar dengan rumusan masalah yang terkait dalam laporan penelitian. Selanjutnya mengenai manfaat penelitian. Apa itu manfaat penelitian? Jadi manfaat penelitian ini merupakan kegunaan hasil dari penelitian untuk menggambarkan hal-hal yang diperoleh ketika membuat sebuah laporan penelitian. Selanjutnya di dalam bab kedua yakni mengenai kajian pustaka. Jadi kajian pustaka ini ditulis dengan cara dan proses yang mengikuti kaidah-kaidah keilmiahan, yaitu apa? Yaitu mengikuti sistematika yang ditentukan sebagai pertanggungjawaban bahwa penulis ini benar-benar menulis sebuah karya tulis ilmiah dan diperlukan dengan dukungan teori yang diakui kebenarannya. Adapun di dalam kajian pustaka ini terdapat
dua bagian penting pula, yakni mengenai kajian teori dan kajian hasil penelitian. Jadi kajian teori ini merupakan segala sesuatu informasi atau informasi tertulis dan hasil-hasil penelitian yang relevan dan dengan variabel atau masalah yang diteliti. Dan kajian teori ini digunakan sebagai rujukan dalam menentukan sebuah masalah dan kerangka berpikir sebagai acuan atau landasan dalam sebuah penelitian. Selanjutnya mengenai kajian hasil penelitian. Jadi di dalam kajian hasil penelitian ini diperlukan kajian terhadap hasil penelitian yang terdahulu, baik di penelitian ini dilakukan oleh peneliti itu sendiri maupun penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya mengenai bab ketiga, yakni metodologi penelitian. Apa itu metodologi penelitian? Jadi metodologi penelitian ini merupakan proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan ilmiah, untuk keperluan penelitian. Selanjutnya di dalam bab ketiga metodologi penelitian ini terdapat objek penelitian, yakni objek penelitian ini dikemukakan apa yang menjadi objek penelitian atau tindakan yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Selanjutnya juga terdapat setting atau lokasi. Pada bagian ini disebutkan di mana penelitian itu dilakukan. Kemudian terdapat pula metode pengumpulan data. Jadi di dalam metode pengumpulan data ini dideskripsikan jenis data yang akan dikumpulkan itu seperti apa, yang berkenaan dengan proses bagaimana pelaksanaan pembelajaran dalam sebuah laporan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya bab keempat, yakni hasil penelitian. Jadi di dalam hasil penelitian ini terdapat beberapa poin penting, yakni yang pertama, gambaran sekilas mengenai setting, yakni pada bagian ini disebutkan di mana penelitian itu dilakukan, kapan dilakukan, kemudian jelaskan karakteristik subjek penelitiannya itu seperti apa, gitu. Dan di dalam hasil penelitian ini juga diuraikan penelitian secara umum, misalnya bagaimana siklus dilakukan dalam proses penelitian, jumlah siklusnya itu seperti apa, bagaimana mekanisme dalam penyelenggaraan penelitian yang dilakukan, gitu. Selanjutnya juga terdapat penjelasan mengenai siklus. Jadi siklus ini uraian tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian, meliputi misalnya persiapan dalam melakukan sebuah penelitian, kemudian tahap implementasinya itu seperti apa, tahap observasinya seperti apa, evaluasi dan lain-lain sebagainya. Di bagian hasil penelitian ini juga dipaparkan mengenai penjelasan per siklusnya itu seperti apa. Misalnya tahapan-tahapan persiapannya itu seperti apa, tahap implementasinya seperti apa, tahap observasinya itu seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya juga dipaparkan mengenai proses menganalisis data. Pada tahap ini dideskripsikan prosedur analisis datanya itu seperti apa yang dilakukan. Misalnya semua data yang terkumpulkan itu melalui tahapan apa, reduksi data atau penyederhanaan data, kemudian tabulasi data, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya juga dipaparkan mengenai pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Jadi pembahasan dan pengambilan kesimpulan ini dilakukan pembahasan untuk setiap data yang diperoleh ketika melakukan sebuah laporan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya di dalam bab kelima, yakni mengenai kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dan saran ini merupakan tindak lebih lanjut dari sebuah laporan penelitian. Dan kesimpulan ini hendaknya berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, juga harus sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kemudian mengenai saran, di mana dalam mengajukan sebuah saran-saran ini hendaknya berpedoman pada hasil penelitian dan yang mungkin dapat dilakukan oleh pembaca serta bermanfaat bagi pengembangan hasil penelitian di masa datang. Selanjutnya di bagian ketiga, yakni bagian penutup, di mana di bagian penutup ini terdapat poin-poin penting pula, yakni daftar pustaka, lampiran-lampiran, kurikulum vitae, di mana daftar pustaka yakni harus dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai nama penulis, waktu penulis, judul pustaka, dan keterangan penerbit. Biasanya kita mengambil singkatan, yakni Nata Jugopen, untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah daftar pustaka. Nama, tahun, judul, kota penerbit, dan nama penerbit. Selanjutnya mengenai lampiran-lampiran, di mana dalam bagian lampiran ini
Biasanya terdapat mengenai RPP, yakni rencana pelaksana pembelajaran untuk masing-masing siklusnya seperti apa, kemudian alat tes yang digunakannya itu seperti apa, instrumen pendukungnya itu seperti apa. Apabila ada dokumentasi foto itu bisa dipaparkan juga. Selanjutnya mengenai kurikulum footage, yakni biodata peneliti, di mana di dalam biodata peneliti ini dicantumkan mengenai nama, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, kemudian pengalaman pekerjaan, serta pengalaman penelitian atau penulisan karya tulis ilmiah dan lain-lainnya yang relevan. Selanjutnya, saya akan melampirkan beberapa contoh lampiran-lampiran yang terkait di dalam sebuah laporan penelitian tindakan kelas yang saya ambil dari sebuah contoh tadi mengenai hasil laporan di siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Wonodadi, Blitar. Baik, terima kasih. Itu saja secara singkat penjelasan dari saya mengenai sistematika dalam laporan penelitian tindakan kelas. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.